Om Swastiastu. Di sini saya akan menelaah buku SMA semester 1 bab 6 yang diampu oleh dosen Sangputu Hendra Bayuna SPD MSN. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niputu Mahajucantika, NIM 2020010808028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi. Tari tersusun atas gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak tersusun atas motif-motif gerak. Jadi setiap gerak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Gerak agem terbentuk dari badan, tangan, dan juga kaki. Inilah yang dimaksud dengan bentuk gerak. Gerak juga memiliki jenis tersendiri. Ada gerak yang tidak dapat sentuhan stilisasi dan ada juga gerak yang mendapat sentuhan stilisasi. Kedua jenis gerak ini menyatu dalam sentuhan tari. Dan mari kita lanjut ke penyempurnaan penulisan buku teks SMA bab 6. Yang pertama ada penggunaan huruf dan ukuran huruf yang dipakai. Yang kedua ada elemen kegrafikan. Yang ketiga ada indeks atau daftar isi. Yang keempat ada glosarium. Yang pertama ada penggunaan huruf dan ukuran huruf yang dipakai. Pada buku ini yaitu pada bab 6 buku teks seni budaya SMA kelas 10 semester 1 menggunakan penulisan yang sesuai dengan ejaan, yaitu penulisan dan pembahasan materi menggunakan tulisan mini pro dan menggunakan ukuran huruf yaitu 12. Bisa dilihat pada gambar ini, judulnya ditulis dengan huruf mini pro tapi dengan menggunakan format penulisan di bold dan menggunakan ukuran huruf 14. Isinya menggunakan ukuran huruf 12. Dan yang gambar yang ini adalah gambar yang membuktikan bahwa bab ini menggunakan jenis dan tulisan seperti yang saya katakan tadi. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke materi elemen kegrafikan. Pada penyempurnaan bab dalam buku seni budaya semester 1 ini, elemen kegrafikan sangatlah penting karena digunakan sebagai ilustrasi dan penggunaan warna yang dimana kedua hal ini merupakan elemen yang sangat penting dalam elemen kegrafikan yang penulisannya harus disesuaikan dengan faktual. Jadi, dalam bab pada buku paket seni budaya kelas 10 semester 1 ini terdapat beberapa tulisan seperti peta materi, judul, pembagian materi yang akan dibahas pada bab 6 tersebut. Yang dimana penulisan pada peta konsep bab 6 ini menggunakan format penulisan di dalam kolom yang berisi warna, dimana mampu menarik minat pembaca untuk membaca buku pelajaran agar tidak terlihat monoton. Format penulisan ini dilakukan agar pembaca mampu mengetahui sedikit tidaknya beberapa isi yang akan dibahas oleh penerbit dari buku ini. Dan di sini ada peta materinya diberi warna dengan warna biru, gerak dasar tari diberi dengan warna oranye, dan pembagian materi diberi warna hijau untuk membedakannya dengan yang lainnya. Berdasarkan tabel di samping yang berwarna oranye, memerintahkan untuk mengelompokkan dan mengisi bentuk gerak tari berdasarkan asal daerah manakah tari tersebut. Ini berada pada halaman 137. Dan bisa dilihat di sini, berdasarkan kolom dan perintah warna biru, memberitahukan kepada siswa agar mampu menguraikan bentuk gerak tari berdasarkan karya tari yang sudah ditonton. Ini berada pada halaman 139 dan 140. Dan gambar yang ada di atas ini dengan warna merah muda serta menggunakan penulisan bold dengan ukuran 14 berjudul bentuk gerak tari, yang dimana dengan penulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas. Ini berada pada halaman 138. Dan gambar yang ini berwarna merah muda serta menggunakan penulisan bold dengan ukuran 14 berjudul jenis gerak tari, yang dimana penulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas. Ini berada pada halaman 140 dan ini contoh untuk gerak tari. Dan gambar ini
muda serta menggunakan tulisan bold dengan ukuran 14 berjudul Nilai Estetis dalam Gerak Tari, yang dimana penulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas. Ini berada pada halaman 141. Dan ini contoh nilai dalam gerak tari. Dan gambar yang ini berwarna merah muda serta menggunakan tulisan bold dengan ukuran 14 berjudul Uji Kompetensi. Dengan tulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas. Setelah melakukan gerakan tari, siswa dapat untuk mampu menjawab pada kolom warna biru. Ini berada pada halaman 145. Dan berdasarkan gambar di atas warna merah muda serta menggunakan tulisan bold dengan ukuran 14 berjudul Evaluasi Pembelajaran, dengan penulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas. Setelah mampu merangkai dan melakukan gerakan tari, siswa diminta untuk mampu mengisi pada kolom warna hijau. Ini berada pada halaman 146. Dan pada gambar ini dengan warna merah muda serta menggunakan penulisan di bold dengan ukuran 14 berjudul Rangkuman dan Refleksi, yang dimana penulisan ini mampu mempermudah pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang indeks atau daftar isi. Halaman indeks pada bab 6 terdapat pada awal buku yang memiliki fungsi untuk mempermudah pembaca mencari informasi mengenai keterangan halaman bab 6 dalam buku ini. Karena dengan adanya indeks, informasi yang kita cari akan segera ditemukan, yang dimana penulisan indeks tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman yang akan dicari pada bab 6. Pada kali ini saya akan membahas bab 6 yang berada pada halaman 135 sampai 149. Yang pertama, halaman 135 berjudul Bentuk, Jenis, dan Nilai Estetis Gerak Tari, dan di mana di sana juga ada kegrafikan materi pada bab 6. Yang kedua, halaman 138 berjudul Bentuk Gerak Tari. Yang ketiga, halaman 140 berjudul Jenis Gerak Tari. Yang keempat, halaman 141 berjudul Nilai Estetis dalam Gerak Tari. Yang kelima, halaman 145 berjudul Uji Kompetensi. Yang keenam, halaman 146 berjudul Evaluasi Pembelajaran. Yang ketujuh, halaman 148 berjudul Rangkuman. Dan yang kesembilan, halaman 149 berjudul Refleksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang glosarium. Glosarium adalah satu daftar memuat kata-kata yang belum pernah dilihat atau jarang terlihat. Biasanya terdapat pada akhir suatu buku. Pada bab 6 ini ada beberapa kata yang kurang bisa dipahami, seperti yang pertama ada motif gerak. Satuan pola atau corak terkecil pada tari yang di dalamnya terdapat kapabilitas untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi ragam gerak tertentu atau bahkan wujud utama dari gerak tari itu sendiri. Yang ini berada pada halaman 136. Yang kedua ada stilisasi. Teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan, dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Ini berada pada halaman 136. Yang ketiga ada kolektif, sekumpulan pribadi yang bekerja sama untuk bertujuan tertentu. Ini berada pada halaman 139. Yang keempat ada auditif, salah satu tahapan pengembangan gagasan gerak yang dilihat oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan sendiri. Ini berada pada halaman 141. Baik, adapun faktor penunjangnya, pelengkap, dan penyempurnaan. Pada buku ini
Adapun faktor penunjangnya materi yang dibahas dan gambar yang ada pada buku tersebut bersumber dari internet tertentu, sehingga para pembacanya dapat dengan mudah untuk memahami dan mengerti. Pada buku ini juga terdapat beberapa uji kompetensi atau lembar kerja dan petunjuk pengerjaannya yang bertujuan untuk para pembaca dapat mengevaluasi kemampuannya setelah ia membaca dan memahami isi dari buku tersebut. Ada beberapa sumber dari buku. Pada buku ini juga terdapat beberapa uji kompetensi atau lembar kerja dan petunjuk pengerjaannya, bertujuan agar siswa mampu menjawab setelah siswa membaca dan memahami isi buku. Baik, kualitas buku teks SMA kelas 10. Di dalam buku teks seni budaya SMA kelas 10 semester 1 harus ada gambar, ilustrasi, dan warna pada setiap materi. Hal itu bertujuan agar para siswa dapat memahami dan tertarik untuk membaca buku tersebut, seperti ada desain cover buku seni budaya kelas 10 semester 1, contoh gambar pada materi, dan contoh warna pada materi. Dan adapun jenis buku. Jenis buku yang saya telaah yaitu buku paket seni budaya kelas 10 semester 1 tergolong ke dalam buku teks karena buku ini disusun untuk melakukan proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan yang sesuai pada buku teks SMA kelas 10 semester 1, khususnya bab 6 masih menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Penerbitannya yaitu Pusat Kurikulum pada Perbukuan Balitbang Kemendikbud Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilindungi undang-undang. Dari segi penulisan buku teks ini termasuk ke dalam buku teks berseri, merupakan buku pelajaran berjilid yang mampu mencakup beberapa jenjang sekolah. Buku seni budaya ini merupakan buku khusus untuk kelas 10 semester 1. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini adalah kesimpulan dari kualitas buku teks pada buku teks SMA kelas 10 semester 1 pada bab 6 tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari, mudah dipahami, rapi, dan penambahan gambar dan warna juga membuat para siswa semakin tertarik untuk membacanya dan mempelajarinya. Sekian pemaparan materi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.